Oke guys, jadi ini terang banget tapi ya. Dulu. Tapi ini terang banget ya. Terangan. Oke, jadi kemarin gue lagi iseng buka Twitter kan, terus gue dapet kayak semacam apa namanya, di feed gue pokoknya nongol gitu. Ada orang ngebahas mengenai ini sih bisa dibilang semacam apa ya jatuhnya ya, penipuan. Ini sebenarnya nih pinter sih guys, karena kalau dibilang penipuan sih nggak juga gitu. Mungkin bisa jadi benar gitu kan, bisa jadi memang ini langkah yang seharusnya diambil gitu kan. Nah, cuman tanpa persetujuan di awal, ngerti nggak lo? Jadi kayak ya ini orang pengennya A, tahu-taunya bisa ke B, C, D sampai E gitu kan. Jadi permasalahannya ini adalah ada seorang pelanggan bengkel ya. Bengkel ini juga ternyata pas gua cek itu terkenal banget guys. Terkenal banget itu karena review Google-nya ya, review Google review atau apa sih itu sebutannya, Google review gitulah. Itu yang kalian bisa akses lewat apa namanya, Google ya kan, browser. Terus kalian lihat review gitu kan, klik review, itu isinya negatif semua. Nah, ini makanya pentingnya kita mempercayai review dari Google ya. Karena kan review dari Google itu kebanyakan dibuat oleh consumers atau customers gitu, yang memang sudah berpengalaman di bengkel itu atau di tempat lain yang mereka review. Nah, jadi ini mungkin ya si customer ini tuh nggak ngecek dulu nih review dari Google itu. Dia main masukin aja, entah mungkin karena memang jarak dari rumahnya deket, atau yang pas lagi lewat itu ya di situ gitu kan, di tempat bengkel itu. Gua nggak tahu, yang jelas ya mungkin pikirannya ya bengkel harusnya bisa benerin motor. Singkat cerita, ini customer ini yang viral di TikTok ini, itu dia cuman ingin ganti oli teman-teman, cuman ingin ganti oli. Ya kita bisa hitung aja lah sendiri, kayak misalnya kalau ganti oli ini kan kebetulan motor biasa, motor reguler kayak Honda Genio gitu kan, berapa sih ganti oli gitu kan, palingan cuman 60 something lah, paling mahal 80 kalau emang lu mau pakai oli yang bagus gitu kan. Tapi 60 biasanya 60 70 udah oke gitu kan. Nah, ini ya itu tiba-tiba seperti biasa lah ya kan, alasan-alasan klasik atau gimmick-gimmick klasik yang suka kita dapetin kalau kita ke bengkel. Si montirnya ngomong ininya kena, itunya kena gitu kan. Terus kita bilang gak usah bang, yang penting bisa jalan aja, yang penting bisa dipakai gitu, bisa glinding, aman kok, saya cuma mau ganti oli. Nah, terus sama si montirnya ini nih, mekaniknya ini, itu tuh dia di kayak seakan-akan diberikan solusi gitu. Oh, tapi kita bisa loh kak, bisa loh bang, bisa loh mas, untuk mengganti apa namanya, mengakali ya, biar motornya tuh nggak perlu ganti, biar mas lebih enak makainya loh. Kan tergiur kan, dia bilang bisa gitu kan. Terus akhirnya dia iyain dengan catatan motornya mesti dibongkar gitu, karena mungkin komponen atau spare part yang harus diganti posisinya itu ada di dalam bagian dalam motor gitu kan, atau bagian internalnya lah gitu. Kalau misalnya kayak perangkat elektronik tuh mungkin kayak baterainya, kayak si LCD-nya ya kan, kayak si chipnya itu kan kalau harus diganti kan harus ngebuka dulu dong bodinya. Nah ini tapi bedanya ini motor gitu kan. Entah mungkin itu dari segi ECU, dari segi apa namanya, apa yang harus bongkar ya Rike, daleman mesin mungkin ya, jeruan mesin, turun mesin. Nah, jadi memang ini tajuk ini niat ganti oli berujung turun mesin. Emang viralnya tuh dengan tajuk itu. Ibarat kata tuh refreshment gitu. Nah, memang kita akuin refreshment sendiri itu memang
harus turun mesin, karena kita sendiri pun di Rare Garage itu pernah melakukannya. Dia itu adalah di motornya Bro Michael kemarin gitu. Tetapi ya kita engine refreshment itu ya tentunya tidak sampai jutaan ya gitu. Nah, singkat cerita akhirnya si customer ini tuh bilang nih ke si montir, atau bilang ke yang punya bengkel atau gimana, intinya bilang ke bengkel itulah gitu, bahwa ya udah gini aja, kalau emang nggak bisa dibenerin, balikin aja ke semula gitu kan, dirakit aja lagi gitu. Terus si bengkel ini ngomong, biaya rakitnya 450.000. Mager nggak lo, ya kan? Udah nyari 500.000 gitu kan. Ya, ongkos benerinnya itu 2,7 atau 2,8 juta itu kalau gue nggak salah. Terus ongkos buat apa namanya, nggak bener, tapi ini cuman dirakit ulang, dirakit lagi seperti sedia kala, itu 450.000. Yang minta bongkar itu si bengkel, bukan customer. Nih, jujur-jujuran aja ya, kita misalnya di Rare Garage ini, kalau misalnya kita yang meminta untuk motor dibongkar, kita tanggung jawab. Kalau motor udah turun mesin, motor posisinya udah dibongkar sama kita, harus selesai. Nggak ada tuh istilahnya apa namanya, oh nambah lagi segini buat gini, enggak ya. Dan pastinya dengan persetujuan yang benar. Kita akan jelasin, Mas, ini kita akan melakukan ini, kita sudah ada melakukan ini di beberapa motor yang sama, sehingga insya Allah besar kemungkinan berhasil. Jadi kita akan coba di motor milik Masnya gitu kan, motor milik customer kita, intinya gitu. Nah, terus pastinya udah disetujui dulu ya. Kalau nggak setuju kita nggak bongkar. Terus dibongkar, ya udah, ketika motor dibongkar kita nggak ada alasan, oh ini nggak bisa Mas, nggak ada ya. Mau kata oh ini kurang ini, kita yang nambel kekurangan. Karena apa? Kita ingin bertanggung jawab pastinya dengan kerjaan kita. Karena ingat ya, menjadi mekanik itu adalah kerjaan si mekanik gitu. Kita harus bertanggung jawab atas yang kita kerjakan. Nah, di bengkel ini berbeda, memang sedikit unik ya. Jadi dia udah bongkar, dia bilang nggak bisa ya. Awalnya bilang ini bisa nih, akan gini. Pas habis dibongkar nggak bisa. Jadi seakan-akan mau nggak mau, suka nggak suka, si customer harus nyiapin duit sebanyak 2,7 juta untuk motornya bener lagi ya. Dan itu juga ribet prosesnya karena dia harus towing pakai go box. Jadi motor harus diangkut pakai go box yang memakan biaya lebih dari 300.000 rupiah menurut pengakuan korban. Nah, itu brief singkatnya mengenai kasus ini ya. Dan kenapa mau gue bahas? Karena gue nggak mau teman-teman semua terkena kasus yang sama atau terkena gimmick yang sama. Caranya gimana, Bang? Pertama, yang tadi gue bilang di awal-awal banget, jangan sepelein review di Google ya. Selama gue pakai Google, gue searching dari Google, dan gue yakin banyak dari kita semua ini emang searching lewat Google ketimbang search engine lain, itu hasilnya nyaris 80% akurat ya, 80% akurat. Terlebih memang kalau kalian lihat dominannya reviewnya itu jelek gitu ya. Kecuali yang punya bengkel abis berantem sama K-popers baru bisa gitu ya, dia nggak salah apa-apa diserang bisa gitu kan, gara-gara cuman nyerang K-popers. Maksudnya dia secara owner bengkel itu nggak ada curang atau gimana dalam hal otomotif, dalam hal bengkel, tapi dia nyerang K-popers ya kan, reviewnya jadi jelek bisa gitu. Tapi kan pasti viral kan, pasti kalian juga tahu gitu kan, di Twitter di mana lah pokoknya viral. Tapi kalau misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba reviewnya jelek, ya berarti memang jelek. Hindari gitu ya, hindari. Kan gue yakin ya, kita semua pasti sekarang ini menggunakan handphone, smartphone. Udah jarang lah yang menggunakan handphone yang non smartphone gitu, kayak Nokia dan lain-lain, bukan jarang gitu.
Nah, jadi lihat review, jangan nyepelin review yang ada. Nah, yang kedua adalah ketika kalian sudah menemukan bengkel yang tepat, ya jangan dengerin katanya lagi, ya. Terlebih itu nyaranin motornya beda sama lu, gitu. Jangan dengerin, gitu. Cuman sebatas garapan bengkel ini tuh jadi imam di Antasari, ya kan? Jadi imam di ini jadi imam di situ. Jangan terlalu mengimani, gitu ya. Jangan terlalu mempercayai. Kalau kalian udah betah nih di satu bengkel, menurut kalian nih bengkel udah ini dan montirnya juga udah sohib sama kalian, menurut gua better untuk tetap stay di bengkel itu. Kekurangan yang ada pada bengkel itu kalian malah bisa bantu untuk penuhi juga, gitu, untuk lengkapi, gitu. Dengan begitu kalian juga bisa membangun komunitas dalam bengkel itu sendiri, gitu. Nah, terus yang terakhir, ya, yang paling penting adalah pastikan kalian itu memegang kendali penuh, ya, atas persetujuan sebelum eksekusi. Ini yang gini loh, gue tuh suka ngerasa ya, orang tuh kalau ke bengkel, orang Indonesia nih kebanyakan, kalau ke bengkel itu, ya, memposisikannya sebagai orang yang bodoh. Contohnya gimana, Bang? Lu ke bengkel, ya kan? Perasaanmu nih, ini shocknya nih rusak, gitu. Tapi ketika lu ditemuin sama montir, ya kan? Ditemuin sama mekanik bilang, enggak, bukan shocknya ini, velgnya peyang. Tanpa dia ngecek dulu, tidak ada bukti di awal, ya. Terus kalian langsung percaya aja, itu salah. Berarti kalian tidak memegang kendali penuh. Caranya apa? Ya udah, Bang, kalau memang menurut Abang velgnya peyang, saya mau velgnya dicek, gitu. Tapi saya nggak mau keluar biaya karena Abang yang ngomong ini velgnya peyang, bukan shocknya, gitu. Ketika velgnya dicek terus habis itu emang peyang, ya udah, berarti kan ganti velg atau dipres lagi, gitu kan. Terus tapi kalau misalnya ternyata shocknya yang rusak, berarti apa? Ya udah, ganti shocknya, gitu. Jadi kita itu usahain punya kontrol full terhadap perjanjian atau keputusan sebelum eksekusi, sebelum montir itu mengambil tindakan, gitu. Terlebih di bengkel yang kita belum kenal montirnya siapa, mekanik siapa, yang punya siapa, itu lebih-lebih lagi kita harus ekstra hati-hati, gitu ya. Kalau misalnya udah kenal, ya udah ngobrol as a friend aja, gitu. Oke, jadi gitu aja. Yang jelas kalau di Rare Garage kita selalu terbuka, ya. Kita selalu sebutin kendala yang mungkin akan ditempuh itu apa aja, dan kita akan terbuka juga soal budget, dan kita malah mengusahakan budget kalian itu bisa untuk mengoptimalkan budget yang ada di kalian, yang kalian pegang, bisa mengoptimalkan motor kalian, gitu loh. Oke, jadi kalau kalian ingin upgrade motor, servis motor, kalian bisa janji ketemu ya sama kita di Rare Garage untuk nantinya kita bisa menilai apa yang bisa kita optimalkan dari motor kalian, atau apa yang bisa kita upayakan, gitu kan, atau perawatan jenis apa yang bagus untuk motor kalian, gitu, agar kalian lebih fun, lebih happy ketika membawa motor kalian. Oke, sekian aja dari gua. Jangan sampai terjerumus lagi, jangan sampai jadi korban lagi. Thank you teman-teman udah menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.